Saya? Pagi Bu, bisa Bu? Oke. Hari ini saya akan khusus menjelaskan tentang tugas besar, ya. Jadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal kuliah, bahwa tugas besar ini akan saya keluarkan setelah UTS, karena materi tugas besar itu sama dengan materi sampai dengan UTS. Jadi saudara tidak perlu khawatir tidak bisa mengerjakan, karena kalau saudara kemarin sudah menyelesaikan soal UTS itu tidak dengan kesulitan, maka mengerjakan tugas besar itu juga tidak ada kesulitan, ya. Mungkin hanya ada tambahan sedikit, perbedaannya adalah analisis hidrologi untuk mencari curah hujan rancangan itu yang harus dihitung sendiri, ya. Kalau data curah hujan rancangan atau R24 itu kemarin saya berikan dalam data soal, baik waktu soal latihan maupun UTS-nya, maka untuk tugas besar ini curah hujan rancangan harus dihitung sendiri melalui tahapan-tahapan analisis hidrologi, ya. Nah, untuk asisten tugasnya nanti di kelas B, ya. Kelas D itu Kak Putu. Jadi kemarin Kak Putu sudah saya hubungin dan bersedia untuk menjadi asisten dosen untuk tugas besar ini. Jadi nanti asisten tugas itu adalah membantu saudara dalam menyelesaikan soal tugas besar. Jadi meskipun sudah mendapat materi dari saya dan saudara sudah paham, tetapi mungkin dalam pengerjaan soal tugas besar ada kesulitan, itu dibantu oleh asisten tugas, gitu ya, Kak Putu. Udah kenal semua ya Kak Putu, ya. Jadi Kak Putu juga kelas D tapi di atas saudara 1 tahun. Nah, kemudian teknisnya nanti tolong Karina. Jadi ini sekalian kan angkatan 2020. Jadi 2020 itu masih ada pembayaran BPT, ya. Jadi pembayaran praktikum dan tugas. Nah, silakan diisi akadnya itu di capture atau di download, terserah, gitu ya. Yang penting nanti ada tertulis bukti pembayaran BPT-nya, gitu ya. Jadi terlihat di situ, misalnya nama Karina, gitu kan, ada kan itu. Jadi kalau saudara buka si akad itu, saudara bisa membuka status keuangan saudara. Nah, itu silakan di capture atau di download kalau bisa. Nah, kemudian dikumpulkan ke Karina. Nah, Karina bisa, ya, saya minta tolong untuk membantu mengumpulkan bukti pembayaran tugas. Karina? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, ya. Nah, nanti Karina yang kemudian mengirimkan ke Kak Putu. Jadi dibuat daftarnya, kan kamu sudah punya daftar nama-nama ini, ya, sekelas ini. Nah, kemudian dikasih tanda aja, dicentang yang sudah ada bukti pembayaran. Nah, kemudian langsung dikirim ke Kak Putu. Nah, nanti Kak Putu yang akan mengeluarkan soal, gitu ya. Yang akan memberikan soal sesuai dengan nama-nama mahasiswa yang sudah menyerahkan bukti pembayaran tugas, seperti itu, ya. Itu, ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, memang untuk angkatan 2021, jadi kemarin saya kok lihat Hizkia. Jadi Hizkia ini kan pindahan masuknya di sipil 2021. BPP dengan BPT-nya memang jadi satu. Jadi Hizkia cukup mengirimkan ke Karina capture pembayaran BPP, gitu ya Karina, ya. Untuk angkatan 2021 memang BPT itu tidak terpisah pembayarannya, tetapi menjadi satu dengan BPP-nya. Jadi kalau sudah registrasi, sudah membayar BPP, itu otomatis sudah membayar biaya praktikum dan tugas. Jadi cukup didaftarkan bukti pembayaran BPP-nya aja. Itu, ya Karina, ya. Jadi itu sudah sah. Jadi itu adalah sudah merupakan bisa divalidasi kalau sudah ada pembayaran BPP. Itu untuk angkatan 2001. Tetapi kalau 2020 itu masih ada BPT. Jadi harus tertulis di capture-nya itu ada tulisan BPT, ya, pembayaran praktikum dan tugas. Oke, sudah paham, ya, untuk mekanisme teknis pengambilan soalnya. Nah, ini saya akan menjelaskan isi-isi tugasnya. Jadi saudara biar bisa paham, bisa mulai menyiapkan sejak dini, gitu ya. Apa saja yang harus disiapkan. Nah, ini. Jadi ini nanti akan saya berikan lewat si akad, ya, kisi-kisi tugas besar ini.
Ini ada petunjuknya. Jadi di kisi-kisi ini ada tulisan yang dicetak miring dan berwarna merah. Itu adalah petunjuk ya. Jadi yang semua yang tercetak berwarna merah itu atau tertulis berwarna merah itu adalah petunjuk, sehingga tidak boleh dikutip atau dicantumkan dalam laporan tugas. Jadi nanti tugas besar itu hasil akhirnya berupa laporan ya. Jadi laporan itu nanti saudara cetak, kemudian di cover, dijilid. Nah itu sebagai bukti bahwa saudara sudah selesai mengerjakan atau istilahnya sudah tuntas ya, menyelesaikan tugas besar sistem drainase. Itu sampai dengan wujud laporan tugas besar hard copy ya, berupa cetak, bukan hanya sekedar soft copy-nya, tapi sudah dicetak, dijilid dengan cover tugas seperti yang ada di Prodi. Jadi Prodi itu ada sudah menyiapkan cover tugas besar semua tugas yang ada di Prodi Sipil. Nah, misalnya saudara tidak ada, misalnya kan karena ini kuliah masih daring, saudara masih ada tempat masih berada di tempat tinggal masing-masing di kota asal, maka boleh saudara menirukan. Jadi menirukan cover itu warnanya sama, tulisannya sama, nah itu boleh, nggak apa-apa. Jadi saudara nggak perlu kemudian minta dikirim oleh temannya cover tugas besar gitu, nggak usah, nggak apa-apa ya. Jadi bisa usahakan warnanya persis supaya ya menirukan cover tugas yang asli ya. Nah kemudian karena ini saudara mengerjakan tugas dengan jumlah saluran, kalau UTS kemarin kan jumlah salurannya 4, ini di soal tugas besar itu ada 11 saluran, jadi maka pasti akan menggunakan tabel untuk menyajikan hasil hitungan. Jadi saudara di laporan tugas besar itu cukup mencantumkan satu saja contoh penyelesaian perhitungan, nah kemudian lainnya ditabelkan, sehingga harus ada tabel. Nah tabel itu harus diberi nomor, ya kan? Nah nomor tabel itu dibuat urut mulai tabel 1 sampai dengan tabel terakhir, tidak usah memperhatikan babnya. Jadi meskipun nanti laporan tugas itu dibagi dalam bentuk bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, tapi tabelnya itu menerus. Jadi misalnya dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir ada 10 tabel, ya berarti nomor urut tabelnya mulai dari yang pertama, misalnya tabelnya ada di bab 1, ya terus tabel 1 gitu aja, kemudian sampai dengan tabel terakhir misalnya di bab 4 gitu ya, di hasil dan pembahasan itu ada tabel nomor 10, maka ditulis saja tabel 10, tabel nomor 10 gitu ya. Jadi nggak usah mengikuti babnya. Kemudian laporan tugas dibuat menggunakan kertas HVS A4 dengan margin 2,5 cm untuk atas dan kiri. Jadi margin atas dan kiri itu menggunakan margin 2,5 cm. Untuk margin kanan dan bawah menggunakan jarak margin 2 cm. Tulisan teks menggunakan font Arial 11. Untuk tabel boleh menggunakan font size yang lebih kecil, misalnya 10, 9, atau 8. Jadi kalau semakin tabelnya semakin banyak, angkanya, kolomnya semakin banyak, saudara boleh menggunakan size yang lebih kecil, sehingga tabel itu utuh, tidak terpotong gitu ya. Masuk di kertas HVS A4, boleh di landscape-kan gitu ya. Kan bisa dimainkan itu ya. Jadi kalau saudara pakai page break gitu ya, maka beda halaman bisa diatur apakah portrait ataukah landscape ya. Jadi kalau tabelnya lebar ya buat halamannya menjadi landscape ya. Jadi serapi mungkin ya, karena semakin rapi maka nilainya juga akan semakin baik. Semua petunjuk dan langkah perhitungan dalam kisi-kisi tugas ini harus diikuti dan dikerjakan sebagai syarat minimal kelulusan tugas. Jadi semua langkah hitungan yang ada di kisi-kisi ini juga mungkin juga akan sama dengan di laporan tugas, contoh laporan tugas nanti itu harus dikerjakan semua, jangan ada yang ketinggalan gitu ya. Karena kalau ada yang ketinggalan berarti ya nggak lulus karena tidak memenuhi syarat minimal kelulusan tugas. Kemudian, nah ini kan semua pakai ketikan gitu ya. Nah apabila dijumpai hasil perhitungan yang sama, maka tugas-tugas yang bersangkutan digugurkan. Jadi misalnya si A sudah punya hasil, kemudian si B ini tinggal nyontek aja, tinggal copy paste. Nah ini kalau ketahuan dua-duanya digugurkan, gitu ya. Jadi ini sudah saya sampaikan di depan sehingga mahasiswa
memperhatikan karena akan kelihatan sekali ya. Jadi asisten tugas pun pasti bisa mencermati gitu ya. Kalau saya sih ada yang sama gitu ya bisa langsung lihat karena banyak faktor yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah mungkin ada kecurangan ya dalam mengerjakan itu bisa langsung terdeteksi. Jadi saudara bolehlah pinjam jawaban temannya tapi untuk dipelajari langkah-langkahnya, cara-caranya bukan kemudian di copy paste ya. Jadi kalau ada yang sama maka konsekuensinya akan digugurkan dua-duanya. Makanya kalau yang dipinjemin tugas sama temannya hati-hati juga. Temannya dipesenin gitu ya, jangan di copy paste ya, harus mengerjakan sendiri. Nah, soal itu nanti akan pakai kombinasi NIM ya, jadi sehingga setiap mahasiswa itu tidak akan sama. Tidak ada mahasiswa dengan tidak ada soal tugas dengan angka yang sama. Itu nanti saya akan tunjukkan ya soal tugasnya bagaimana sehingga tidak mungkin akan ada yang sama. Karena saya masih memasukkan. Nah, kemudian jadi di sini ada bab-bab yang memerlukan penjelasan tambahan dari saudara gitu ya. Ada uraian dan sebagainya. Maka di sini semakin lengkap uraian. Jadi saudara mengomentari hasil pengerjaan tugas saudara banyak memberikan komentar atau memberikan uraian, maka nilai tugas akan semakin tinggi atau semakin baik. Namun perlu diperhatikan, narasi atau teks dan isi pada bagian hasil dan pembahasan masing-masing laporan tugas mahasiswa ini tidak boleh sama. Ya. Jadi misalnya tadi si A ya sudah mengerjakan hasil pembahasan, maka kemudian laporannya dipinjam gitu ya, diminta sama si B. Nah kemudian sama si B pada bagian ini hanya tinggal di copy paste aja. Nah ini kalau ini ketahuan sama maka akan ada pengurangan nilai ya. Jadi apabila dijumpai kesamaan atau similarity pada bagian hasil dan pembahasan dari dua laporan tugas yang berbeda, maka nilai tugas-tugas yang bersangkutan akan dikurangi sesuai kadar kesamaannya. Ya. Nah ini biasanya sama asisten tugas itu dilaporkan ke saya dan saya yang akan eksekusi ini ya. Jadi saya akan memeriksa. Jadi kalau mereka mencurigai ada yang sama, maka akan dilaporkan ke saya. Maka saya yang akan menentukan apakah ini terjadi pelanggaran atau tidak, apakah terjadi kecurangan atau tidak. Nah kemudian saya akan menjatuhkan sanksinya. Ya. Jadi misalnya, oh ini masing-masing kurangi 10 gitu ya. Jadi misalnya saudara harusnya dapat 80, karena ada pengurangan nilai, jadi akan jadi 70. Itu kalau 80 ya. Kalau misalnya sudah 60 gitu ya, nilainya dapatnya 60, dikurangi 10 tinggal 50 gitu ya. Jadi hati-hati, jangan berusaha untuk melakukan kecurangan. Jadi sebetulnya ini juga saya lakukan untuk melatih saudara membuat karya tulis ilmiah. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, pada saatnya nanti saudara juga harus membuat karya tulis ilmiah. Misalnya yaitu antara lain laporan PKL dan laporan tugas akhir. Ya. Jadi saya senang sekali ya angkatan 2020 ini aktif mengikuti lomba ya. Kemarin tahun lalu ada gitu ya. Sekarang juga ada. Nah itu karena memang saudara ini adalah istilahnya sedang mengikuti proses akademik ya. Nah, akademik itu salah satunya adalah indikatornya adalah kemampuan saudara dalam membuat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah namanya aja karya tulis ya. Atau karya ilmiah itu pasti sesuatu yang ditulis. Jadi saudara harus mempunyai kemampuan untuk menulis secara ilmiah gitu ya. Nah, penulisan secara ilmiah tentu saja akan berbeda dengan penulisan yang tidak ilmiah, misalnya surat atau saudara bikin cerita gitu ya, atau menulis di diary atau buku harian dan sebagainya, itu tentu saja berbeda. Jadi penulisan ilmiah itu mempunyai rambu-rambu tertentu yang itu hampir sama, apapun bentuk karya tulis ilmiahnya itu hampir sama ya, rambu-rambunya itu hampir sama. Jadi misalnya kemarin timnya Karina, ini Karina sudah ada pengalaman, berarti sayangnya yang terakhir yang kemarin itu nggak jadi masuk ya. Jadi dilanjutkan, yaitu benar-benar itu adalah bentuk latihan ya. Bentuk latihan dalam membuat karya tulis gitu ya. Nanti laporan PKL, kemudian laporan tugas akhir itu
pada prinsipnya itu penulisan ilmiah itu hampir sama. Jadi apapun yang kita tulis itu harus ada dasarnya. Jadi tidak boleh kita menulis itu hanya karena asumsi kita atau persepsi kita tanpa ada rujukannya atau ada dasarnya. Jadi dasar yang biasa digunakan oleh para penulis artikel atau karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. Itu namanya sitasi. Nah, nanti mungkin pada saat saudara mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, mudah-mudahan oleh dosen yang pembina mata kuliahnya akan diberikan rambu-rambu bagaimana membuat karya tulis ilmiah. Jadi istilahnya setiap kalimat yang saudara tulis itu tidak boleh hasil persepsi atau hasil asumsi sendiri, tetapi harus ada rujukannya. Dan pada saat saudara menulis citasi atau rujukan itu juga tidak boleh yang kemudian hanya copy paste aja. Karena kalau copy paste itu nanti biasanya panitia atau editor dari artikel itu akan melakukan cek kesamaan atau similarity ini menggunakan Turnitin, Authenticate dan sebagainya, ya ada alatnya banyak gitu ya. Nah itu akan ketahuan kalau saudara hanya tinggal copy paste, itu akan ketahuan kesamaan atau plagiasinya tinggi. Nah itu tidak lolos nantinya, tidak lolos. Misalnya kalau itu lomba maka tidak mungkin akan menang kalau kesamaan atau plagiasinya tinggi. Jadi memang saudara harus bisa menulis gitu ya, membuat tulisan. Jadi meskipun itu ada rujukannya, harus ditulis ulang dengan bahasa saudara sendiri gitu ya, tetapi tidak mengubah makna atau arti dari kalimat tersebut. Nah ini nanti akan sangat dipakai pada saat saudara tugas akhir ya. Makanya di sini saya berusaha untuk saudara bisa latihan menulis ya. Jadi sedini mungkin saudara bisa menulis itu sangat baik. Jadi kalau Karina mungkin karena sudah pengalaman, maka bisa membantu teman-temannya gitu ya. Jadi kalau sudah pengalaman menulis itu biasanya nanti lebih mudah gitu ya, dalam menyelesaikan laporan PKL dan tugas akhir gitu ya. Nah ini saya lanjutkan kembali ke sini. Nah misalnya data teknis yang ada di soal tugas besar itu ternyata kurang dalam saudara menyelesaikan soal tugas besar, maka data itu dapat diasumsikan sendiri dengan menggunakan standar kriteria perencanaan drainase. Jadi meskipun diasumsikan sendiri tetapi ada dasarnya, dan ini harus dicantumkan sumber atau acuan yang digunakan gitu ya. Jadi misalnya menentukan koefisien kekasaran saluran, nah itu kan banyak sekali tabelnya. Nah silakan menggunakan tabel yang sumbernya itu memang kredibel. Jadi misalnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kementerian PU atau mungkin textbook terkait hidrolika, itu berarti sumbernya adalah sahih atau valid ya. Nah itu dicantumkan. Oke, jadi usahakan dari artikel atau dari textbook dan jangan dari blog ya. Jadi sumbernya itu bisa berupa textbook gitu ya, atau hasil penelitian, atau ini disertasi atau tesis atau tugas akhir, tidak apa-apa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, ini masih petunjuknya. Nah ini kemudian ini kisi-kisinya sendiri. Jadi judul tugas besarnya itu adalah evaluasi sistem drainasi existing. Jadi di sini kita akan mengevaluasi suatu sistem drainase yang sudah ada saluran. Sistem salurannya sudah ada sebelumnya. Jadi ini biasanya kalau kawasan tersebut dulunya adalah daerah irigasi ya, biasanya sudah memiliki suatu sistem saluran. Nah, saluran itu yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai sistem saluran drainase. Makanya existing itu yang sudah ada, yang saat ini sudah ada. Jadi saluran yang sudah ada itu kemudian kita jadikan sebagai saluran drainase. Nah, kemudian dievaluasi. Cara mengevaluasinya gimana? Kita harus hitung dulu bagaimana kapasitas sistem drainase existing. Kemudian kita hitung, kita analisis hidrologi dengan curah hujan tertentu. Maka berapa debit rancangan yang dihasilkan oleh hujan. Nah, kemudian apakah debit yang sudah kita hitung sebagai debit rancangan tadi masih memenuhi untuk dialirkan ke sistem drainase existingnya.
Nah, jadi kita nanti ada dalam proses hitungan itu ada dua yang kita hitung, yaitu debit rancangannya berapa besarnya untuk masing-masing saluran, kemudian kita hitung kapasitas masing-masing saluran, kemudian kita bandingkan. Kapasitas itu kan wadahnya ya, jadi kemampuan saluran yang sudah ada itu bisa nggak untuk mengalirkan debit rancangan yang kita hitung saat ini. Karena kan sistem drainase existing itu kan sudah dibangun sejak lama, apalagi itu adalah saluran irigasi. Irigasi dan drainase itu mempunyai karakter saluran yang berbeda. Makanya kenapa harus dievaluasi. Kalau tidak dievaluasi, nanti sistem drainasenya bisa jadi tidak memenuhi, gitu ya. Bolak-balik banjir nanti. Nah, di sini analisa hidrologi itu ada dua. Yang pertama adalah perhitungan curah hujan rancangan. Yang A ini A besar. Yang kedua nanti adalah perhitungan debit banjir rancangan. Jadi setelah kita melakukan analisa atau perhitungan curah hujan rancangan, berdasarkan curah hujan rancangan ini baru kita kemudian menggenerate atau menghitung berapa debit banjir rancangannya. Nah, debit banjir rancangan itu adalah merupakan parameter yang langsung nanti berhubungan dengan ukuran atau dimensi saluran yang memenuhi besarnya debit banjir rancangan. Nah kemudian untuk perhitungan curah hujan rancangan ini mata kuliah hidrologi ya. Jadi ini harusnya di hidrologi sudah diberikan semua. Jadi saya hanya mereview aja atau merefresh, menyegarkan kembali. Nah, saudara bisa lihat nanti di catatan kuliah mata kuliah hidrologi ya. Jadi untuk perhitungan curah hujan rancangan itu pertama kita melakukan rekapitulasi data curah hujan harian maksimum tahunan. Nah, data nomor 1 ini nanti akan saya berikan. Ya. Nah, di sini di laporannya saudara harus memberikan narasi bagaimana cara penyusunan rekapitulasi data curah hujan serta berikan satu contoh penyelesaian. Selanjutnya cantumkan hasil hitungan itu pada tabel, gitu ya. Ini jadi cara menyusun atau cara membuat rekapitulasi data curah hujan pun juga ada caranya, gitu ya. Sehingga perlu ada narasi dalam laporan tugas besar saudara. Nah, kemudian langkah kedua adalah setelah kita mempunyai data curah hujan harian maksimum tadi tahunan ya, jadi tahunannya itu berarti nanti sesuai dengan rangkaian datanya mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, selanjutnya adalah saudara menghitung curah hujan harian maksimum rata-rata. Ini biasanya menggunakan Thyssen ya. Jadi nanti di tugas besar ini saudara akan menggunakan Thyssen. Ada yang masih ingat? Sudah dengar ya Thyssen? Jadi itu adalah perhitungannya seharusnya menggunakan poligon, tapi nanti luasan masing-masing Thyssen itu akan saya berikan datanya. Jadi saudara sudah ada kemudahan tidak perlu membuat peta poligon Thyssen. Ya. Nah kemudian ada analisis inlier dan outlier, itu adalah untuk mengetahui apakah ada data abnormal dalam rangkaian data kita tadi selama sekian tahun. Nah, kemudian ada analisis distribusi frekuensi. Ini dulu kalau Pak Nanang mungkin sudah mengenalkan metode Campbell, Robertson 3, dan sebagainya. Nah, untuk tugas itu saya minta, biasanya saya wajibkan untuk menggunakan dua, yaitu Campbell dan Robertson tipe 3. Nah, itu aja enggak. Meskipun Pak Nanang mungkin memberikan log normal, distribusi log normal, dan sebagainya. Tapi untuk tugas ini, yang saya wajibkan hanya menggunakan Campbell atau Robertson tipe 3. Oke, 10 menit lagi kita putus ya, nanti akan saya kirim lagi linknya. Karena kayaknya 10 menit lagi belum selesai. Nah, kemudian uji kesesuaian distribusi frekuensi, ini tesnya pakai Smirnov-Kolmogorov atau G kuadrat gitu ya, atau G square. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saudara sudah mendengar semua ya. Jadi tidak kemudian bingung, waduh gimana caranya. Jadi jangan dianggap sulit ya. Nanti juga ada asisten tugas yang akan membantu saudara. Kemudian penentuan curah hujan rancangan, ini merupakan hasil dari Campbell atau Robertson tipe 3. Nah setelah ini selesai, jadi setelah kita mengeluarkan berapa curah hujan rancangannya, maka langkah selanjutnya adalah perhitungan debit rancangan.
Jadi nomor 6 ini adalah kita menentukan atau hasil analisanya berupa angka untuk R24. Ya. Jadi R24 sudah saya kenalkan waktu saudara digunakan untuk menghitung intensitas hujannya. Nah, untuk perhitungan debit rancangan sendiri, kemarin di kuliah sudah saya berikan bahwa debit rancangan ini adalah merupakan penjumlahan dari debit air hujan dan debit air kotor. Nah, langkah pertama kita hitung dulu debit air hujan untuk masing-masing saluran. Ya. Debit air hujan untuk masing-masing saluran. Langkah pertama kita hitung dulu koefisien limpasan. Ini saudara sudah tahu ya caranya. Jadi kalau di kawasan tersebut ada lebih dari satu penggunaan lahan, maka harus menggunakan rumus koefisien limpasan komposit ya untuk mencari rata-rata. Jadi perhitungan C komposit untuk rata-ratanya. Kemudian perhitungan waktu konsentrasi atau TC ini gunanya adalah untuk menghitung intensitas hujan. Ada angka selain TC, kita juga memerlukan R24 ya kan untuk menghitung intensitas ini. Nah, R24 ini yang diperoleh dari tadi di angka nomor 6 ya, perhitungan sebelumnya nomor 6. Atau hasil dari curah hujan aja. Nah, setelah ketemu semua data terkumpul, maka kita bisa menghitung debit air hujan dengan menggunakan metode rasional ya. 0,278 C kali I kali A. Silakan dibuka lagi catatannya ya. Kalau saya sih memang sudah hafal di luar kepala. Nah, kemudian yang berikutnya kita melakukan perhitungan debit air kotor. Saudara harus bisa menghitung berapa kepadatan penduduk sesuai tahun proyeksi dari evaluasi sistem drainase. Jadi misalnya di soal diminta untuk proyeksi 10 tahun, berarti saudara menentukan kepadatan penduduk ini untuk proyeksi 10 tahun yang akan datang. Bagaimana cara menghitung kepadatan penduduk sudah saya jelaskan pada saat kuliah kemarin. Ya. Kemudian setelah tahu kepadatan penduduk dan luas daerah aliran masing-masing, maka saudara bisa menghitung jumlah penduduk pada masing-masing daerah aliran. Jadi satu saluran itu akan memiliki satu daerah aliran. Jadi kalau saudara ada 11 saluran, maka akan ada 11 daerah aliran. Ya. Nah, kemudian perhitungan debit air kotor, ya kan? Dengan cara kita menghitung debit air kotor per orang, ini menggunakan dasar kebutuhan air bersih untuk masing-masing orang per hari. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru perhitungan debit air kotor untuk seluruh pada satu wilayah daerah aliran dalam meter kubik per detik. Jadi semua debit itu juga kapasitas tadi itu keluarnya satuannya adalah meter kubik per detik. Ya, jadi kalau saudara menggunakan data itu ada sentimeter, mungkin ada kilometer dan sebagainya, maka jadikan dalam meter kubik. Kecuali metode rasional ya. Metode rasional itu Q-nya sudah dalam meter kubik per detik, tetapi luas daerah aliran itu dalam kilometer persegi, intensitas hujan yang dimasukkan dalam milimeter per jam. Makanya ada angka 0,278 itu adalah merupakan angka untuk faktor konversi satuan. Ikuti aja kuliah saya kemarin. Nah, kemudian perhitungan debit rancangan adalah hasil penjumlahan dari debit air hujan dan debit air kotor. Nah, perhitungan selengkapnya sebagai disajikan pada tabel. Nah, ini saudara bisa mengutip kalimat ini nanti untuk laporan, tidak apa-apa. Tabel berikut ini berarti tabel hitungan saudara ya. Di sini nggak ada. Ini saya bilang ini kan ada petunjuknya. Cantumkan tabel hasil perhitungan debit rancangan masing-masing saluran. Jadi kalau ada 11 saluran berarti ada 11 hasil perhitungan debit rancangan. Nah, setelah ini selesai. Jadi begitu saudara sudah mengeluarkan debit rancangan untuk masing-masing saluran, maka analisis hidrologinya selesai. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu analisa hidrolika. Nah, analisa hidrolika ini ada 3 perhitungan besar. Yang pertama adalah perhitungan kapasitas saluran existing. Jadi kita menghitung kapasitasnya dari saluran yang sudah ada. Kemudian perhitungan debit rancangan sesuai skema sistem drainasenya. Ini apa bedanya dengan yang ini ya?
Jadi apa bedanya antara yang nomor 3 ini perhitungan debit rancangan dengan yang ini debit rancangan sesuai skema sistem drainase, karena kalau yang ini adalah debit rancangan untuk masing-masing saluran secara sendiri-sendiri, belum dirangkai salurannya. Nah, kalau yang ini salurannya sudah terangkai sebagai suatu sistem. Ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan saudara UTS itu ada 4 saluran. Nah, 4 saluran itu kan kita hitung sendiri-sendiri sebelum dirangkai, dan kemudian kita hitung debitnya setelah dirangkai. Jadi disambung-sambung. Nah, kemudian ada yang masuk ke sini, atau misalnya saluran 1 masuk ke saluran 2, berarti untuk saluran 2 sendiri adalah debit di saluran 2 sendiri ditambah debit rancangan saluran 1. Itu ya teknisnya seperti itu. Perhitungan debit rancangan sesuai skema sistem drainase. Berdasarkan skema sistem drainase existing, ada beberapa saluran yang menerima debit dari saluran yang lain. Oleh karenanya, debit rancangan pada saluran penerima menjadi lebih besar daripada debit sesuai daerah alirannya. Karena tadi dapat tambahan, perhitungan debit rancangan sistem sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. Jadi nanti saudara akan juga ada tabelnya gitu ya, bagaimana hasil tabel yang berupa hasil perhitungan debit setelah dihitung berdasarkan skema sistem drainase. Nah, kemudian langkah hitungan yang ketiga adalah melakukan evaluasi sistem drainasi existing sesuai tahun posisi. Jadi antara kapasitas, ya kan, evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan debit rancangan sistem dan kapasitas saluran untuk masing-masing saluran. Ya. Nah, ini biasanya saluran-saluran yang juga menerima dari saluran yang lain itu tidak memenuhi, nanti kalau dicek kapasitas existingnya itu kurang memenuhi sehingga harus dilakukan desain ulang. Ada 4. Yang keempat adalah perhitungan desain ulang. Caranya gimana ya? Persis seperti yang sudah saya berikan di kuliah. Ya. Jadi langkah pertama saudara mendesain ulang dulu tanpa mengubah kemiringan dasar saluran. Jadi gunakan kemiringan dasar saluran existingnya. Nah, baru kemudian dikontrol dengan kecepatan maksimal gitu ya, dengan max-nya. Nah, kalau ternyata kecepatan aliran hasil desain ulang yang pertama itu lebih besar dari kecepatan maksimum yang diizinkan, maka saudara harus melakukan desain ulang yang kedua dengan cara menggunakan kecepatan maksimum itu sebagai kecepatan. Dari desain ulang yang kedua, itu saudara akan menghasilkan B yang baru, H kecil yang baru, dan kemiringan dasar saluran yang baru yang tentunya lebih kecil dari kemiringan dasar saluran existingnya. Kalau saudara ingin kontrol apakah hasil hitungannya sudah benar, maka kemiringan dasar saluran yang baru itu harus lebih kecil dari kemiringan dasar saluran existing yang digunakan pada desain awal, desain ulang yang awal. Nah, kemudian saudara bisa, berikutnya adalah hasil pembahasan. Tuliskan hasil utama perhitungan yang saudara lakukan, kemudian berikan pembahasan terhadap hasil-hasil tersebut. Jadi pembahasan itu bisa apapun ya. Jadi semakin saudara kritis ya mencermati hasil hitungan saudara tadi. Jadi misalnya ada hasil hitungan yang aneh, ataukah ada hasil hitungan yang tidak logik gitu ya, tidak masuk akal dan sebagainya, silahkan saudara menyoroti dan kemudian
Kita mulai aja ya. Tadi sampai tentang pembahasan ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi di hasil dan pembahasan ini, saudara semakin kritis melihat hasil perhitungan saudara, hasil desain saudara, apapun ya. Jadi saudara boleh mengomentari apapun dari hasil perhitungan saudara sendiri. Nah itu semakin bagus nanti ya. Jadi nilainya akan semakin baik dan itu juga akan melatih saudara untuk kritis ya. Karena nanti untuk PKL dan TA itu saudara sangat diperlukan ya. Kekritisan cara berpikir saudara itu sangat diperlukan. Nah kemudian, nah ini tuliskan juga apabila hasil menurut saudara kurang wajar atau kurang proporsional dan sebagainya. Ya. Nah kemudian baru kesimpulan. Nah ini, jadi selain menyimpulkan juga saudara memberikan semacam rekomendasi agar sistem drainase yang ada dapat mengatasi permasalahan genangan secara optimal. Jadi ya mungkin saudara akan tambahkan apa kayak apa gitu ya, sesuai dengan pengetahuan saudara. Jadi minggu depan saya akan mulai kuliah yang terkait dengan paradigma baru sistem drainase, yaitu yang berbasis atau berdasarkan konsep terintegrasi dan keberlanjutan ya. Oke, ini penjelasan tentang kisi-kisi sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Silakan terkait tugas besar. Jadi mumpung saya masih, nah ini memang saya khusus menyediakan waktu untuk tentang tugas besar. Jadi kalau saudara ingin ada yang ditanyakan terkait tugas besar, silahkan. Nah, untuk tugas besar sendiri nanti bobot nilai kontribusi untuk ke nilai akhirnya itu adalah biasanya 30% ya, tinggi. Jadi ada tugas mingguan, kemudian ada tugas besar, ada UTS dan UAS. Itu nanti portofolio nilai saudara itu merupakan hasil akhir dari perhitungan tugas besar, tugas mingguan, UTS dan UAS. Jadi keempat komponen ini bobotnya hampir sama. Ya memang yang paling tinggi nanti bobotnya ada di UAS ya, yang lainnya sama. Jadi antara tugas besar, tugas mingguan dan UTS itu sama bobotnya. Nah yang lebih besar adalah UAS. Gitu ya. UAS tetap memang yang merupakan faktor penentu utama ya, makanya bobotnya paling tinggi. Jangan sampai saudara tidak ikut UAS. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk tugas besar sebelum saya tunjukkan model tugasnya kayak apa gitu ya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk pembayaran BPT kan dikumpulkan ke saya ya, Bu. Berarti nanti tenggat waktu pengumpulan BPT-nya tanggal berapa, Bu? Biar nanti langsung saya kirimkan. Oh ya, bagus sekali Karina. Jadi memang saya selalu jelaskan, tadi ini lupa. Jadi untuk pengambilan soal tugas, jadi pengambilan soal tugas besar itu ada deadline-nya ya, ada batas akhirnya, yaitu seminggu sebelum tanggal ACC. Nanti tanggal ACC itu akan saya cantumkan di soal. Jadi nanti saudara bisa hitung mundur 1 minggu sebelumnya itu tanggal berapa. Nah itu adalah merupakan deadline pengambilan soal tugas itu ya Karina ya. Nah kemudian kalau misalnya ada mahasiswa yang baru mengumpulkan ke Karina setelah seminggu itu ya, setelah batasnya, maka tidak apa-apa diinformasikan ke saya. Jadi biasanya asistennya juga akan menyampaikan ke saya. Nanti saya akan memutuskan apakah itu bisa diterima atau tidak. Jadi kalaupun ada, nanti mungkin bisa saya pertimbangkan untuk diterima. Maksudnya dapat diberikan soal tugasnya, tetapi itu nanti mungkin ada nilainya tidak bisa maksimal ya, karena meskipun tugas ini itu kalau saudara intens mengerjakan itu 3 hari selesai gitu ya, rata-rata mahasiswa bisa menyelesaikan 3 hari, tetapi kalau kemudian baru mengambil seminggu sebelum batas akhir, nah ini jadi tidak wajar gitu ya, meskipun 3 hari tapi kan tetap harus ada konsultasi ya, karena tidak ada perhitungan yang kemudian langsung jadi benar gitu, nggak ada. Jadi biasanya mahasiswa itu paling tidak 3 kali lah, 3 kali konsultasi itu baru bisa ACC gitu ya. Jadi sekali lagi kalaupun saudara melebihi deadline
itu tetap mungkin bisa saya pertimbang untuk diterima, tapi nilainya tidak bisa maksimal ya. Juga ini kalau saudara melakukan konsultasi dengan asisten dosen itu hanya seminggu, jadi kan ini kan nanti dalam minggu depan atau 2 minggu lagi itu soal sudah saya keluarkan, sudah bisa dikeluarkan ya. Jadi saudara masih punya banyak waktu untuk mengerjakan. Tetapi kalau kemudian saudara konsultasi ke asisten dosennya itu hanya kurang dari seminggu sebelum batas akhir, itu pun juga nanti nilainya tidak bisa maksimal gitu ya. Jadi intinya begini, tidak ada ya pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru itu akan menghasilkan yang baik. Jadi saudara tidak akan bisa mendapatkan hasil baik kalau sesuatu itu dikerjakan secara terburu-buru ya. Jadi yang ada mungkin copy paste punya temannya atau nembak punya temannya dan sebagainya gitu. Nah itu yang istilahnya saya antisipasi supaya tidak terjadi seperti itu. Karena tugas besar ini memang melekat di mata kuliah kan, makanya nilainya kan nanti kan akan berkontribusi signifikan ke nilai akhir. Dan tugas besar ini nanti akan sangat istilahnya membantu saudara saat nanti saudara bekerja. Karena beberapa mahasiswa sudah yang ikut begitu lulus ikut proyek-proyek irigasi atau drainase, itu tugas besar itu memang sangat membantu dalam menyelesaikan yaitu tadi desain untuk drainase maupun irigasi. Jadi sekali lagi itu ya Karina ya. Jadi ini saya umumkan juga deadline pengambilan tugas 1 minggu sebelum batas akhir ACC-nya. Nah otomatis kalau ada yang melanggar berarti ya ada konsekuensi. Juga untuk asistensi ke asdos juga sama. Jangan mepet di 1 minggu terakhir karena nanti tidak akan memberikan hasil yang baik gitu ya. Karena biasanya kan nanti asdosnya juga akan sibuk ya, karena biasanya di hari terakhir tuh banyak mahasiswa sudah mendekati ACC itu kan pasti akan mencapai puncak ya. Jadi asistensi itu akan mencapai puncak. Nah, kalau yang masih baru-baru sektor perhitungan itu biasanya nanti asdosnya jadi kurang teliti, makanya kenapa hasilnya jadi kurang maksimal nanti. Oke, itu ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Oke, jadi ini kalau tidak ada, jadi nanti kalau misalnya selama proses mengerjakan tugas saudara tetap ingin ada yang ditanyakan ke saya, tidak apa-apa ya. Jadi biasanya nanti asisten dosen itu kalau misalnya saudara menanyakan sesuatu dan asisten dosen merasa kurang bisa memberikan jawaban yang memuaskan mahasiswa, maka biasanya langsung ditanyakan ke saya. Jadi jangan khawatir, saya tetap membackup. Jadi meskipun saya dibantu oleh asisten tugas, tapi saya tetap ada di balik mereka gitu ya. Jadi kenapa saya harus dibantu? Karena dengan kesibukan saya saat ini saya tidak mungkin memeriksa satu persatu gitu ya. Jadi saya perlu dibantu oleh mahasiswa yang memang sudah saya ini ya kompetensinya sudah teruji. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Karina tolong dibantu daftar hadirnya ya, seperti biasanya. Silakan di-capture terutama di daftar partisipannya itu nama-namanya diturunkan ya, ini karena banyak, ini ada 32 partisipan, jadi mungkin bisa diturunkan daftar namanya. Oke, Karina sudah ya untuk daftar hadirnya? Sudah, Bu. Oke, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Saya akhiri semua ya. Baik, Bu. Saya end semua.